masih malam aja. Ya kan kita lagi di Amerika Utara, Amerika Usyara. Anggap kita lagi di Amerika Usyara. Hai El, sebenarnya aku tadi pengen ngirim capturean sesuatu sama kamu. Pasti kamu hari ini overthinking banget kan? Tapi sudahlah, mari sini kita ngobrol setan aja. Oke, aku bilang sudahlah. Kamu suka sekali mukanya reasonable. El sama aku masuk barengan. Lucunya. Kalau jadi dosen kedokteran itu dia kerja di rumah sakit juga nggak dosen? Iya biasanya gitu. Fotbar kak. Siapa Fotbar? Masih ada nggak? Lanjut. Terus, jadi aku karena ada Ella aku lagi ceritanya. Jadi ceritanya aku ini kan aslinya dari Pekanbaru ya. Tapi karena kakakku tinggal di Jakarta, terus abangku juga di Surabaya kan. Abangku kan angkatan laut ya di Surabaya. Nah jadi kayak butuh rumah buat jadi ada. Oke, dengar lagi. Jadi butuh rumah untuk base camp, kayak misalnya abangku dari Surabaya datang, nanti kakakku juga di sini gitu. Nah, jadi muncullah rumah ini kan, dibutuhin lah rumah ini. Rumah ini tuh dibeli tahun 2011 pas kakak aku lagi koas. Nah, kakaknya dokter Taruna. Enggak, kakakku yang cowok Taruna aja angkatan laut. Yang cewek dokter kandungan. Umurnya berapa? Umur aku 41. Lanjut terus kan dibelinya 2011 kakakku kalau nggak salah aku ya 2012 kakakku selesai semuanya internship segala macam tuh 2012 alhasil dari terus aku masuk kuliah kan 2013 tapi aku ngekos karena aku baru di Jakarta, jadi nggak mungkin pulang pergi Bekasi ke Cempaka Putih kan, jadi kayak aku ngekos. Jadi rumah ini kosong dari tahun 2012 sampai 2017 pas aku udah lulus. Tuh pengen cubit boleh nggak? Nggak dosa. Aku lulus tahun berapa sih? Aku jadi lupa. Aku lulus 2017 cepet banget. Aku lulus tahun 2022 guys. Kan aku masih kelahiran 22 ya. 2019. Enggak, aku tamat 2022 Elaya. 2019 lulus SMA. Oh iya, oke. Udah capek aku, intinya gitu ya. Pokoknya bertahun-tahun di rumah kosong gitu intinya ya. Nah, pas aku mau koas, mamaku bilang, udah kamu koas itu gak sesibuk itu, better kamu balik ke rumah gitu kan, masuknya udah siang gitu kan, kata mamaku kan. Ya udah aku balik ke rumah tuh. Nah pas aku balik ke rumah, kondisinya ya Allah, subhanallah. Kak Cia, aku angkatan 14 tapi terus koas 2020 apa FKG koas yang lama ya kak? Oke, koas lama. Halo dok. Hai Octopus, I know you. 9 tahun kak berarti kuliah dan koasnya. Siapa aku? Enggak, aku kan baru masuk kuliah tuh tahun 2000 berapa ya lah ya? 2019. Aku kan baru masuk kuliah 2019 guys. Tadi salah sebut. Aku kan kelahiran 2002, Lah, udah malam. Iya kan kita lagi di Amerika Usyara. Udah 12 kan sangat lain. Enggak itu nge-lag enggak. Mobilnya gimana dok? Udah aman. Lanjut ya. Terus nah jadi masuk ke rumah aku tuh kondisinya memang ada sesekali mamaku emang dulu kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali pasti dari Pekanbaru ke Jakarta. Tapi ya tetap aja rumah yang ditinggalin sama yang dikunjungi sesekali itu kan beda hawanya tetap kan. Nah pas aku baru berusaha tinggal di sini itu kayak hawanya gelap banget gitu. Terus aku juga ambil kedokteran. Terus seputar sekali ini banyak sertifikasi sama pelatihan. Itu masuk umur hidup kalau pelatihan. Lanjut ya, ini mic-nya. Lanjut. Terus pernah satu malam aku ceritain kemarin, tapi ntar aku malam takut lagi. Nggak apa sih, aku ada ponakan sih, jadi aku nggak takut. Oke, rumahnya angker. Ya namanya rumah dulu aku 5 tahun rumah ini dikosongin, jadi share-nya di situ.
Nah, mulai dari sini awalnya itu abang aku mau kemana ya, kan abangku sering bolak-balik kayak Indo luar gitu kan. Nah, jadi sebelum abangku berangkat keluar, dia ajak keluarganya buat nginep di kamar ini. Tapi abangku bilang, kamar kamu loh, ini kan kamar aku kan, kamar kamu loh, suasananya nggak enak gitu kata abangku. Terus abangku kayak ngeliatin langit-langit gitu. Abangku waktu itu anaknya baru 1 dan itu lagi masih bayi kan. Berasa podcast, ini podcast guys, ini mic-nya. Ini kayaknya. Kayak abangku anaknya masih bayi dan ternyata kayaknya bakat abang aku yang sensitif banget itu nurun ke anaknya kayaknya. Jadi anaknya tuh dimasukin ke kamar sini nangis terus, tapi karena masih bayi nggak bisa ditanya kenapa kan, nangis terus kayak natapnya ke langit-langit terus. Terus nanti kalau dibawa keluar dari kamar ini baik-baik aja. Cuma rumah aku yang ini tuh kecil, jadi kayak nggak punya tempat, abangku nggak bisa tidur di kamar lain selain kamar ini gitu. Maksudnya maaf, aku pikir mau nanya bisa pakai bel apa, bel metal. Lanjut. Terus akhirnya kayak dari situ aku tahu abangku nggak tahu Indigo atau Indomie, aku nggak tahu abangku apa. Atau kayak di rumah kak, waktu koas baru di rumah lagi. Waktu kuliah aku ngekos, waktu koas aku di rumah begitu. Indihome, nah abangku Indihome kayaknya. Nah terus lanjut lagi. Nah dari situ aku baru tahu karena abangku Indihome kayaknya, jadi aku baru tahu kalau ternyata di sini ada apa, di sini ada apa gitu. Upload lagi kak, dikit lagi 10k. Iya, ntar aku upload lagi ya. Lanjut ya, terus nah adekku anak kecil tuh kan nggak tahu, dia anak baru gede tuh kayak sotoy gitu loh. Adik aku sotoy, dia bilang gini, mana sih setannya gitu kan. Kalau parah dibilang kan, mana sih setannya gitu. Kakaknya cewek dokter gigi apa dokter umum? Dokter melahirkan. Lanjutkan. Terus bilang apa tadi? Somprol. Iya, ada aku kayak gini, mas setannya sok-sokan gitu kan. Nah tiba-tiba kalau misalnya aku kan kayak nggak bisa ngelihat ya, tapi aku bisa nyium aromanya. Dari dulu tuh aku bisa nyium aromanya. Terus kalian tahu wangi nasi mateng nggak? Nah wanginya kayak gitu. Aku bingung, kayak tiba-tiba awalnya dari kamar sini, pojok kiri bantal, mau numpang tidur kan di sini. Lanjut ya, wangi nasi baru matang wanginya. Terus kayak awalnya dia dari kamar aku, terus tiba-tiba pindah, dia turun ke bawah, tapi kayak turun lantai gitu berasa aromanya. Terus aku pindah ke ruang tamu kan, ikut lagi aromanya. Terus aku pindah kemana, dia lewat lagi. Terus adik aku bilang kan, petantang tenteng dia bilang, mana dia gitu. Akhirnya apa, karena adikku sok petantang gini, adik aku beneran diikutin. Jadi kayak kemana adik aku pergi, akhirnya jadi gini, misalnya adik aku jalan gak ada aromanya, tiba-tiba muncul aromanya gitu. Mana adik aku pergi lagi, misalnya adik aku lewatin aku lagi, nih ada aromanya, baru muncul dia lagi gitu, karena adik aku petantang. Terus akhirnya abangku marahin kan, kamu tuh jangan sok-sok paling ini deh gitu. Terus kayak adik aku mungkin dia menyesal, terus kayak nggak lagi kok. Akhirnya kayak udah nggak diikutin lagi. Tapi papaku keren dok, berani banget pada cerita di kafe, karena nanti aku bobo sama ponakan aku, jadi nggak apa-apa gitu. Ini ada lagi sih yang serem nih ceritanya. Zaman dulu pas
Halo dok, halo. Pas apa namanya? Karena aku males diri rembuk, aku panjang banget. Jadi pas di klinik, yang picture serem kirim ke aku dong. Picture serem apa? Oh, aku nggak ada picture yang serem. Jelek banget aku rambut pendek ya. Abis lari enggak, abis kajian aku, masya Allah tabarakallah. Abis kajian terus kayak bajunya gini lagi live-nya. Bentar guys, aku nih pakai hot pants, maaf ya, mudah-mudahan nggak kelihatan. Pernah lihat apa aja? Aku nggak pernah lihat apa-apa. Aku cuma bisa mencium aromanya saja guys. Aromanya itu wangi nasi menurutku. Baca kenapa awal-awal pakai bel ngilu? Karena tulang kamu digerakin sayang. Anyway, wangi nasi. Iya sumpah. Ada nggak sih yang bisa nyium aromanya? Menurut aku menggambarkannya dengan wangi nasi, wangi kembang melati. Iya, tipis nggak sih aroma kembang melati sama nasi aromanya? Hai, kalau dengar suara lebih takut dengar suara cewek nangis apa suara ketawa? Suara saldo Anda tidak cukup. Apa sih kayak pandan? Enggak kayak pandan. Tukang nasgor nggak sih? Nah, apa jangan-jangan itu tukang nasgor yang lewat? Atau setannya dulunya pas semasa hidup, emang setan dari manusia yang mati? Enggak, anggap aja gitu ya. Jangan-jangan semasa dia hidup dia jualan nasgor. Jangan takut dok, ada aku di dekatmu. Justru kalau ada kamu dekatku, aku takut. Dok, praktek di mana? Aku udah jadwal scaling. Aku di klinik guys, di klinik. Tapi gini ya. Aku itu buat teman-teman yang udah lama ngikutin live aku pasti tahu, aku tuh punya banyak sisi. Kalau misalnya aku banyak sisi, apa ya nyebutnya ya? Kayak pernah nonton Split gak? Kaca aku keluar dulu mau cari kelapa muda. Oke, bye-bye selfie. Aduh enak banget lagi kelapa muda. Jadi aku tuh bisa, kalau misalnya di klinik aku tidak akan seperti ini. Aku akan seperti dokter pada umumnya aja yang membosankan. Pengen buat duduk sih tapi mau ngulang. Jadi maaf pada galak-galak banget. Ini cerita horor ya. Oke, jadi di rumah ini ada beberapa kamar ya. Ada beberapa kamar. Waktu aku masih tinggal sendiri di sini, aku pindah-pindah kamarnya. Sampai ini udah terbawa arus gak sih? Parah aku ya, parah. Tapi aku terbawa arusnya aku nggak akan mulet sih. Lanjut, tunggu dulu. Nah, dari beberapa kamar di sini pada akhirnya aku memutuskan di kamar ini. Jadi kamar aku tuh, aku mau spill kamar tapi lagi berantakan. Apa intinya kamar aku itu nih, ini adalah jendela gede. Jadi kamar aku tuh kayak akuarium guys. Oke, kamar aku tuh kayak akuarium, depannya jendela gede. Nggak ada kamar mandi. Jadi kayak kalau mau ke toilet, sebenarnya ada toilet di kamar adik aku sama kamar papaku, tapi aku nggak suka sharing toilet. Jadi aku punya toilet sendiri di bawah. Cari topik yang bermanfaat. Enggak pak, berat pak untuk mencari topik yang bermanfaat karena saya harus baca jurnal dulu pak. Saya mau yang ringan-ringan aja yang nggak perlu ada jurnalnya. Lanjut ya. Jadi kan seperti yang aku selalu bilang tiap hari, aku tuh tidur aku tuh kalau belajar selalu jam malam. Jadi enak itu dek. Mas notari masuk tapi doknya soal 8. Iya aku soal 8 aja. Lanjut. Jadi aku selalu belajar tengah malam. Start itu pasti paling cepat itu belajar jam 9 karena dari jam 9 itulah kendaraan mulai sepi. Karena aku nggak bisa tuh, aku tuh gampang terdistract. Kalau misalnya ini aja kalian kalau ngomong aku ke distract kan. Nah kalau ada dengar suara kendaraan aku ke distract, bisa konsentrasi. Makanya aku selalu belajar jam 9. Nah lanjut terus ya udah aku
pas koas itu kita selalu ada ujian aku lupa waktu itu ujian apa. Intinya aku waktu koas itu ada ujian untuk si anak kalong, iya bisa jadi. Nah, aku ada ujian, jadi mau nggak mau aku harus belajar untuk cara agar tidak kaget kalau lihat di sama yang lain. Ntar kita bahas. Ini topik yang menarik nih. Ingetin aku untuk bahas ini ya. Ini topik yang menarik terutama untuk Elaya. Bukan untuk siapapun yang di sini maksudnya. Menarik sekali. Cerita iya. Oke, lanjut ya. Jadi dulu itu kasurnya bukan kasur yang ini. Jadi kasurnya itu masih satu tingkat kayak gini. Nah, dan dimepetin ke sini. Ini dinding ya. Jangan salfok sama bunga. Ini bunganya emang cantik tapi juga udah jangan salfok. Terutama aku. Kenapa aku? Aku biasa aja Ella ya. Lanjut ya. Kenapa cewek anak FK suka selingkuh? Enggak, aku mah gak pernah. Lanjut. Terus pas aku lagi belajar, mungkin sekitar jam 1, si jendela ini diketok kayak gini gitu, ketoknya pakai kuku pelan-pelan. Terus aku mikir kayak oh mungkin suara rantingnya bergeser gitu kan. Lama dong aku suara diketok, tuh kayak mungkin suara ranting, karena aku lagi belajar ya kan, otak kiri dan otak kananku terpecah ya, kanannya berimajinasi tentang ranting, otak kirinya lagi belajar, lagi ngafal. Terus otak kanan aku ingat lagi, lah sebentar, aku kan di depan tidak punya pohon, bagaimana bisa ada ranting yang mengetuk ke jendelaku? Awalnya gitu. Terus kayak udah bodo amat, gue besok mau ujian, gue baru berapa slide, kan bacanya slide ya, gue baru berapa slide yang kebaca, bodo amat, gue besok ujian, gue harus belajar gitu kan. Aku belajar sekitar 5 menit atau 10 menit kemudian diketok lagi, lebih keras. Terus aku kayak, aduh siapa sih, apakah ada burung malam-malam? Tapi jarang ada burung di sini gitu kan. Kayak enggak, bukan. Terus aku belajar lagi, diketok lagi lebih keras. Terus aku mikir kan, ini kayak setan deh. Gitu kan, aku mikirin ini kayaknya udah nggak bener deh. Terus aku ajak ngomong kan, aku bilang, jangan diganggu ya, aku besok mau ujian. Kalau aku nggak belajar sekarang, besok aku fail ujiannya. Kebangun, terus aku kayak, nih kayaknya udah pergi deh kayaknya. Aman nih, aku belajar lagi, kayak baru sekitar 2 menitan aku belajar, langsung kayak diketok sama 10 jari kayak gitu, sumpah. Apa? Enggak, kenapa, Pak? Oke, bentar ya, Pak, aku suruh kirim foto. Belajar disuruh kayak tidur lo gitu. Pada akhirnya setelah diketok-ketok kayak gitu, ya udah kayak iya aku tidur gitu. Akhirnya aku baru kebangun lagi jam 4.
nunggu azan habis azan baru aku belajar lagi, begitu guys ceritanya. Kok gelap ya? Hujannya itu kata bukannya lagi enggak ada papaku ada gitu ceritanya guys. Setan apa yang suka berantem? Apa setan apa? Terus bagus nggak hasilnya, hasil ujiannya? Ya namanya kita ujian di FKFKG ya sama aja. Ujian pertama adalah tryout, nanti pas remet baru ujian yang sesungguhnya. Tebak dok apa? Tebak apa? Suster ngepot? Enggak, kayaknya aku tahu sih itu apa. Karena abangku udah bilang apa aja yang ada di rumah ini. Kok aku kuliah 3 tahun gak pernah belajar ya? Kok bisa? Berarti kamu jenius. Aku aja belajar masih harus ikut 2 kali ujian. Lanjut kita cerita. Ini topik yang menarik sekali, terutama untuk Elayah ya. Apa tadi yang nanya di atas? Bahasanya aku juga gak punya waktu. Wah gila sih, ada nenek sama anak-anak ya. Nenek tuh mah ibu aku, mama aku udah jadi nenek. Lanjut, ini kita topiknya adalah bagaimana cara mencegah agar tidak kaget ketika melihat dia dengan yang lain ya. Tadi topiknya ya, ini sangat menarik sekali. ketawa dulu iya, cara menanggapi agar gak kaget ya. ini sangat penting sekali, ketahuan diri sendiri ya. Coba sekali lagi aku bilang, kadang-kadang aku jadi korban, kadang-kadang aku jadi tersangka. Jadi bukan sesuatu yang kaget sebenarnya hal seperti ini. Kata hai Kayla store nih Adrian. Oke. Jadi begini guys, Kak, ini untuk ke cowok ya, cewek untuk ke cowok gitu. Jadi intinya adalah balik lagi kayak yang aku bilang, kalau cowok yang pasti mau sama kita itu kelihatan banget kok, kelihatan banget. Jadi ketika kamu udah ngelihat gelagat dia kayak muncul di saat dia butuh atau hilang-hilangan, nah itu kamu udah harus ngambil sikap dan mengurangi ekspektasi. Kayak gelagatnya kayak musang. Emang musang gimana? Pasti kalau di zaman sekarang ya, pasti cowok-cowok itu ke kamu ini apa namanya, suka ngirimin VT gitu ya, ngirimin VT, terus tiba-tiba ngechat, terus kayak beberapa saat kemudian hilang gitu ya. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 80. Ya kamu gitu ya? Apa? Enggak. Lanjut. Aku tahu kamu lagi berusaha bertanya apakah itu dilakukan ke apa yang dilakukan ke kamu, dia melakukan juga ke aku. Pasti itu yang kamu pertanyakan. Aku kelahiran 80. Iya, aku kelahiran 80. 80 tadi habis dari Istiqlal ya? Iya, aku tahu. Aku bisa menebak sekali lah ya. Kamu gampang tebak. Kamu ini lahir 80. Iya, jadi ceritanya aku itu hobi banget operasi plastik. Jadi aku tuh fat graft. Jadi kayak aku tuh suntik aku tuh nanam lemak. Jadi makanya pipi aku cabi, semuanya kayak kelihatan gak ada kerut, karena di mana ada berkerut aku masukin lemak di situ gitu. Jadi makanya kelihatannya kayak masih kelahiran tahun berapa gitu. Kalau misalnya dalam tahun kenalan tapi dia nggak respon lagi, gimana tuh Kak? Balik lagi kayak aku bilang, coba ya, dosa ya, gak boleh kayak gitu ya. Kayak yang kamu bilang, kayak yang aku selalu bilang, cowok itu kalau misalnya memang kita itu adalah yang dia mau, dia itu nggak akan mau, dia akan takut banget kehilangan. Jadi dia akan mencari tahu
em, sosok apa yang kita inginkan, dan dia pasti akan berusaha menjadi sosok kayak gitu. Dokter multitalent ini mah, ini bukan dokter guys. Kayak aku harus bikin akun yang kayak ganti identitas deh, capek aku jadi dokter. Sosoknya nggak terlihat. Apa tuh cowok? Gini, kalau cowok itu beneran, aku gini ya, balik lagi, aku itu sudah makan asam garam. Asik bahasa itu apa? Kayak perlu buka praktek konseling. Nggak ada lisensinya. Kayak aku kuning permanen gitu kayaknya. Gimana ya? Dibawa, dicek dulu. Pipis dulu normal nggak? Normal. Lari ada ibu-ibu 41 tahun. Tuh orang kalian 80. Iya 80. Mana suka tapi beda server gak dok? Enggak. Nah gitu dong, lebih enak bahas suatu hubungan asmara pacaran pada horor. Ciri-ciri cewek suka sama cowok tuh gimana? Ciri-ciri cewek sama cowok. Udah bu, bentar ya, lagi banyak yang potong nih. Duk Cafet Girl gimana? Ya percaya lagi. Enggak, emang kayak gini. Aku tuh cabi guys. Enggak, aku lagi Aulia. Aku tuh mana ada Aulia. Emang aku cabi. Aku lagi cabi karena makan belum terus lanjut ya gini. Cara biar nggak kaget. Nah itu jadi kayak ketika kamu udah ngeh nih cowok hilang timbul, artinya dia nggak yakin sama kamu. Kalau dia nggak yakin sama kamu, artinya bukan kamu doang ikan yang lagi dia jaring, gitu ya. Jadi di situ kamu harus menurunkan ekspektasi kamu serendah-rendahnya. Nah, jadi ketika kamu ekspektasinya udah rendah banget, di situ kamu nggak akan kaget dengan apapun yang dia lakukan. Baca kabar banget dari Bekasi. Apain kamu ke planet Aulia? Nggak ada apa-apa di sini. Cowoknya orang mana dok? Kalau nggak salah bule, cuma aku lupa cowok orang mana. Aku alasan sakit gigi mau curhat sama dokter. Aduh, jangan guys, jangan. Tapi sebenarnya udah lost interest sih. Bohong kamu Elaya. Paling kamu kalau di chat lagi kamu sumringah lagi. Kamu bikin kelahiran tanggal 8 paling 97 ke atas nih mah. Enggak, kelahiran 80 gak kerja mulu. Sudahlah. Menurutku sudahlah. Gini guys, kita nih cewek-cewek. Bukan tugas kita untuk mengejar laki-laki guys. Jadi santai aja. Kalau dia hilang timbul, udah cut off aja gitu. Mau chatan sama temannya aja lah, banyak banget ya kayaknya. Atau kalau nggak jaringan pasang. Atau kalau nggak jaringan pasang kali pancing 10 buah. Gimana tuh? Nggak sampai juga kak, harus tapi cari. Oh iya bener, apa nih yang banyak ngejar motivasi. Trevor ngejar si cewek no respon, itu gimana dok? Kok ngerasa tersindir? Cowok bukannya lebih senang sama cewek yang no respon? Terus kalau cewek nggak respon chat artinya apa guys? Apakah harus mundur? Belum tentu. Kalau aku pribadi itu, ini mumpung dikit ya, cuma 40-an orang yang nonton. Kalau aku pribadi, untuk saat ini aku memang lagi gak pengen berhubungan sama siapa-siapa. Tapi kalau misalnya ada orang yang kayak aku liatnya effortnya tinggi banget dan berusaha meluluhkan tembok aku, kayak mungkin one day aku buka pintu, silakan masuk gitu. Jadi buat cowok-cowok coba aja gitu. Asalkan kamu tidak berbuat suatu kesalahan yang fatal buat ceweknya, itu masih bisa dicoba menurutku. Ini kehidupan cowok dan cowok itu sama aja prinsipnya, intinya value penting. Aku sebenarnya penasaran sama kamu cerita tentang itu pas akhir November sih. Kenapa? Aku sama dia.
Kenapa memang? Tapi makasih udah membuka lebar mata aku. Ya aku sebenarnya ya aku jujur aja sama kamu, karena kayak aku takut ada orang sebenarnya di sini ya. Karena tadi ada orangnya. Kelas sore bersama Dokce. Udah malam, ini midnight di sini midnight. Ya lebih senang sama cewek yang no respon, tapi kalau respon sama cewek yang no respon lebih better. Hah? Gimana tuh maksudnya? Tapi dia nge-like postingan LDR mulu ya. Kenapa tuh? Dokce mah enak cantik. Hah? Maksudnya? Lipstiknya bagus tuh. Iya, nih pakai apa Ella ya? Pakai apa lipstik aku Ella ya yang tau lipstik aku. Kak, malam war. Lah, aku nggak main game. Yang penting nyambung kalau ngobrol kak pasangan mah biar gak bete terus satu rumah. Iya benar, ini penting. Karena aku pernah mau serius sama orang, tapi problem kita adalah hal yang paling penting banget, yaitu komunikasinya nggak nyambung. Itu yang bikin aku memutuskan kayak kita nggak bisa lanjut, soalnya komunikasi aku sama kamu nggak jalan gitu. Kayak kalian agak jauh nggak sih pas akhir November enggak. Dio tuh, lipstick aku Dio guys, Dio. Aja tipe yang suka di-treat like queen. Ya, aja Adam pintar obatin rasa sakit hati. Enggak, aku kalau lagi sakit hati kelihatan kok. Guys, kalau misalnya kalian follow aku dari lama ya, kalian tuh bakal ngeliat banget kalau aku tuh kemarin tuh habis live after breakup. Aku tuh habis live after breakup. Lihatlah, aku kerjaku adalah pergi liburan, nge-gym, turun 7 kilo. Habis apa lagi? Postingannya agama terus, ngilang. Ya internetnya kurang bagus. Waktu itu aku sedang sibuk saya. Waduh, silakan sangat sibuk. Tapi sekarang aku udah biasa-biasa aja. Jadi aku udah move on. Makanya sekarang udah biasa-biasa aja. Intinya pertukaran itu harus berimbang, berapa value kamu pasti berimbang dengan value jodohmu. Betul. Makanya aku selalu bilang sama siapapun di sini, terutama buat cewek-cewek, kayak jangan dikejar. Jangan dikejar. Jadilah taman bunga. Biar nanti kupu-kupu yang hinggap ke kamu. WKWK gue kira Dokce sesuai itu, ternyata pernah gamon juga. Gimana ya, bukan gamon sih. Jadi kecewa banget, karena pernah kecewa berat sih ceritanya waktu itu. Lu sama cowok nggak kerja, mau nggak menurut ngana ya taman bunga bisa dijual tadi. Nah, ini yang penting. Dokce libur sampai kapan? Besok juga masuk. Tapi ya, aku bersyukur sekali dengan ada perpisahan itu sejujurnya, karena itu membuka pola pikir aku banget. Kayak terutama dari segi agama. Kalau ternyata di dunia ini hal-hal yang kita kira kita punya ternyata itu bukan punya kita. Jadi tahun 2020 kemarin itu lengkap tuh. Aku sakit lama. Terus pas baru-baru sembuh aku putus. Nah, itu aku kayak bener-bener dikasih pelajaran tentang kehidupan banget lah. Tuh. Dari mantan kita belajar apa? Tanah pengalaman juga dijual. Iya bener. Sakit apa? Adalah pokoknya, intinya aku dioperasi sampai 4 kali waktu itu. Thank you Dylan. Jadi kemana-mana ceritanya ya. Overshare gak ini? Enggak lah, biasa aja. Kita bahas life after breakup ya. Kita bahas tentang life after breakup, atau life after dikhianatin sama HTS. Kalau HTS itu dikhianatin gak sih? Enggak lah ya. Kalau HTS mah bebas ya yang namanya HTS. Atau dikhianatin HTS.
Enggak kalau HTS. Tuh Elaya kalau HTS enggak Elaya. Faktor merit, waduh. Saya juga belum masnya. Deket banget kita mundur lagi. HTS hubungan tanpa status pasti banyak peluang dikhianatin lah. Iyalah. Nggak apa juga yang diharapin dari HTS. Tuh Elaya, kamu denger apa yang harus diharapin dari HTS. Ntar maghrib aku off ya. Aku udah aku gundutan banget, parah. Tuh rambut aku kalau misalnya nggak dicetak kayak gini, aku tadi pagi keramas. Tuh ikal banget, jadi taruh lagi. Ataku mah kirim sesuatu yang kamu setel ke aku. Aduh kayak mbok-mbok deh. Katanya sama tanpa SIP lah kita nggak jadi apa-apa lah. SIP. Aku tebak hari ini kamu nggak ngapa-ngapain. Enggak, aku habis pergi tadi. Ini aku masih pakai jam. Kamu lagi nggak dok? Kayaknya enggak, karena ada ponakan aku dan besok aku kerja. Kenapa dokter banyak yang tua-tua belum nikah? Karena sekolahnya lama, jadi udah capek. Jadi gini, kalian kalau misalnya yang non FK tuh rata-rata non FK FKG itu kan rata-rata masuk sekolah, misalnya masuk sekolah umur 18 tahun, lulus nanti masih udah umur 21 paling kerja setahun 2 tahun udah kan udah ready tuh untuk kayak nikah ya. Berarti umur 23 mungkin kalian udah punya tabungan segala macam untuk menikah. Nah sementara kita yang dokter ini paling cepet banget tuh lulus umur 18 tambah 5 18 tambah 6 24-25 tahun. Belum lagi kalau mereka ambil spesialis. Nah jadi kita tuh baru bisa settle tuh start umur 27an biasanya kalau yang dokter. Makanya pada kayak ntar dulu deh nikahnya, orang masih belum nabung, masih belum beli ini beli itu gitu guys. Jadi kita itu yang anak-anak kesehatan ini start memulai kehidupan, membangun kehidupannya itu lebih lambat dibanding orang-orang yang lain gitu. Momen dia aja bye. Makanya bukan SIP tapi SIP gitu maksudnya, gak dilihat apa-apa. Oh gitu. Nah lanjut PPDGS. Mau aja aku daripada sibuk live doang, mending gue PPDGS gak sih? Enggak kan? Ya kan guys. Sumpah ini udah mau azan. Udah lah aku off dulu. Nanti kalau misalnya aku bisa aku live. Ntar mungkin ada live sama kakakku atau live sendiri gak tahu. Mungkin taruh lagi udah habis ceritanya. Ya nikah bukan perempuan betul. Kayak udah susah dapetin dokter. Gampang dapetin dokter, tangkep aja set gitu. Ya dok skip aja, ternyata dia bisa hau juga. Ya karena kan lagi bahas apa, terus ada pembahasan apa aku jadi udah nyambung. Live-nya kapan lagi? Masuk pas mau off mulu. Kapan ya? Malam mungkin ya. Nah kalau udah nikah nanti sering live juga nggak tahu, tergantung suaminya ngizinin apa enggak. Biar kayak kita yang pendeta tapi kita lebih lama startnya, pastinya aja 1 tahun tuh kan. Makanya tiap orang itu beda-beda jalan ceritanya, nggak bisa disamain. Misal kok si dia udah nikah, yang dokter-dokter belum, gitu. Beda, hidupnya tuh beda. Doksnya aku tangkap nggak takut. Di umur berapa kak suka lihat perabotan rumah? baru di umur 2. Umur aku berapa ya sekarang? Lupa lagi. Umur aku berapa ya? 24 kan? Umur aku 24. Nah berarti baru di umur 24 ini. Hai Fana. Dokter nih ketahuan ini sih kayaknya. Gak tahu. Ntar aku lihat dulu siapa aja yang nge-view. Nah ini gak ada yang nge-viewnya. Iya Fana, temen gak lampu merah. Apa mau live episode lampu merah? Apa 24 kalian 80? Enggak, dia malah gak takut. Jujur takut, karena sebenarnya
Sebenarnya yang ngajak nikah ada-ada aja, yang ngajak nikah tuh ada-ada aja, tapi akunya masih belum yakin. Aku suka kamu bilangin hai Fania, temen udah balik kan nggak kerja. Apa kesibukannya selain mencintai orang yang salah? Enggak, aku lagi nggak mencintai orang yang salah. Aku kalau live malam aja. Iya ya, tapi aku ngantuk. Aku juga sekarang salah apa tuh? Guys, udah maghrib nih, ntar aku dimarahin papaku. Nanti kalian dengar tuh suara papaku. Sholat cah. Fania mana? Hah? Kok Fania ya? Fana, aku bilang Fana. Kok Fania? Aku bilangnya hai Fana gitu, sorry, salah. Fania masih di Kalimantan masih. Kok filosofi tahu sih? Suka lihat perabotan. Kamu anak kolong ya, Ca? Enggak. Enak malam ya, sebenarnya enakan malam juga, aku ngantuk. Nanti mungkin bisa aja sih aku live jam 9-an mungkin. Dok, dari belajar dokter umum juga nggak? Belajar 1 tahun pertama. Terus tuh di umur segini kita udah sadar kriteria untuk menikah bukan hanya cinta semata, betul. Pas sampai subuh nggak bisa doang. Nggak, ini udah mulai ngaji. Mulai ngaji ini aku udah nggak boleh lagi sebenarnya main. Udah harus siap-siap buat sholat. Pasti disuruh mandi ntar. Deh guys, tuh Diar bilang bubar maghrib mau pergi. Enggak, di rumah aja. Tadi udah pergi Surabaya ya kak. Enggak, Fania sama Shan anaknya udah gede aja. Nggak apa-apa, itu mah jalan hidup mereka. Aku lagi makan loh, makan apa? Manggil guru ngaji aku udah mau datang. Ih lucu banget, masih manggil guru ngaji ke rumah. Aku juga pengen manggil guru ngaji lagi. Pengen perbaiki bacaan. Pakai sikal kakak, iya tadi ya. Mam geprek. Iya enaknya pengen. Guys, terima kasih banyak yang sudah nonton. Nanti kalau aku tidak sibuk ngurus ponakan, aku live lagi. Atau kita live sama ponakan? Enggak sih, lihat nanti. Oke, bye guys. Terima kasih banyak yang nonton. Ini kayak kemarin Pan. Padat. Dapatnya berapa? Yang kemarin itu. Udah kalau 40 aja juga gimana? Apa orangnya mah kayaknya enggak dilihat lagi, langsung asal aja dia nimbangnya ya. Iya. Kemarin tuh. Setidaknya kita dapat bungkus 1 orang. Udah itu. Kemarin kan karena gua nyari yang cepet aja, yang cepet. Ya lu tuh nyari lagi, banyak Pak. Gak bisa nyari nanti makan waktu. Iya. Ya berarti nunggu Evan kita nih. Ya kita bang sekarang nggak tahu jalan. Di doang tuh bang. Cuma aja yang tahu itu cuma sampai lantai 6 doang. Ya udah nunggu Evan aja. Gua ngerokok dulu. Besok aja lagi bang. Sebentar kayak yang udah cewek masih banyak kayak yang udah cewek itu masih banyak. Semoga rezekinya lancar terus. Karena buat yang belum tahu ini itu apa, ini tuh adalah minuman Zoe Gold Mix ya. Dia itu minuman yang terbuat dari susu kambing etawa dan juga dia itu mengandung bahan-bahan herbal seperti ada jahe merah, ada kunyit, ada batu soda, ada bunga kamomil dan juga ada kayu manisnya kayak. Jadi yang dan juga Zoe itu cocok banget diminum setiap hari kak. Jadi kalau pengen minum ini setiap hari itu dijamin itu kakaknya itu nggak bakalan nggak mau. Besok malam kita ikut besok. Apa? Besok. Gimana? Besok sih bisa nggak lu? Gue sih ikut besok. Enggak lah, gue sih enggak. Hah? Kayaknya enggak kayak gue. Hitungannya kan libur WFA. Enggak tahu juga bisa tuh. WFA, itu bahasa gitu WFA. Hah? Nggak tahu ya, walaupun Kalau kerja Rasul kan beda. istirahatnya kan bisa. Kalau Rasul beda soalnya. Hah? Kalau Rasul kan bisa gue tanya aja ke Rasul beda. nanti Rasul gue nggak kayak kita.
Nanti gua tanya dulu. Soalnya raw food tuh lebih ini dia lebih apa? Lebih ketat katanya. Nanti gua tanya dulu. Enggak, kalau malam kita dibodoh-bodohi harga sama orang.